Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang etika penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini ya untuk mengetahui konsep etik penelitian dan juga memahami bagaimana cara pembuatan informed consent ya atau lembar persetujuan penelitian. Gitu ya. Nah, etika penelitian ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu ada prinsip etik yang memang harus kita patuhi ya. Nah, apa itu etika penelitian? Yaitu prinsip etik atau peduli dengan apa yang baik untuk subjek penelitian secara keseluruhan gitu ya. Dasarnya dari mana? Berdasarkan pada moralitas masyarakat. Tujuan dari etik penelitian ya, yang pertama yaitu untuk memastikan bahwa subjek penelitiannya ya atau respondennya itu tidak ditempatkan dalam bahaya. Jadi penelitian kita itu tidak membahayakan si responden. Nah, itu yang pertama untuk memastikan itu. Kemudian untuk memastikan juga bahwa penelitian kita itu memberikan manfaat ya, memberikan manfaat kepada responden ya, itu adalah kewajiban moral dari peneliti. Dan yang ketiga ya, prinsip etik ini bisa menjadi acuan gitu ya untuk menjaga integritas penelitian ya, dan juga menghindari kesalahan-kesalahan dalam prosedur penelitian. Itu. Nah, prinsip etik penelitian itu ada 3 prinsipnya. Ya. Respect for persons, kemudian beneficence, dan juga justice. Kita akan bahas satu persatu. Nah, respect for persons. Di sini maksudnya kita sebagai peneliti itu harus menghormati orang atau menghormati subjek itu sebagai individu yang utuh kayak gitu ya. Nah, sehingga mereka ya yang bersedia menjadi responden itu harus diperlakukan sebagai pribadi yang otonom ya. Dia berhak terhadap diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga subjek ya atau responden itu mau memberikan penilaian atau mau menjawab pertanyaan secara sukarela gitu ya, tanpa paksaan dari peneliti gitu ya. Nah, kemudian sebagai peneliti kita juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden, entah itu identitas, entah itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, kita harus jaga itu sebagai peneliti ya, tidak boleh disebarluaskan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan penelitian yang sedang kita kerjakan gitu ya. Kemudian ini juga menjadi proses informed consent ya, atau ada persetujuan dari responden sebelum kita melakukan penelitian ke responden tersebut. Kemudian yang kedua, beneficence atau kebermanfaatan ya, atau bermanfaat nggak sih penelitian kita. Nah, itu prinsip etiknya harus bermanfaat gitu ya. Tidak boleh menimbulkan risiko ya terhadap responden, baik itu risiko secara fisik maupun psikologis, spiritual, sosial, dan juga ekonomi ya. Jadi tidak boleh ada risiko-risiko yang memang merugikan responden gitu ya. Kemudian kita dapat memaksimalkan manfaat dan juga meminimalkan risiko baik itu secara individu maupun secara sosial gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah justice ya. Jadi etik ini diperlukan untuk prinsip berkeadilan gitu ya. Jadi pemilihan peserta yang adil berdasarkan apa? Kriteria inklusi dan juga eksklusi yang sudah kita tetapkan misalnya. Kemudian peneliti juga harus mampu memberikan kompensasi yang sesuai terhadap
responden jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal, peneliti melakukan penelitian terkait memberikan terapi relaksasi ke si responden, misal karena penelitiannya eksperimen, jadi ada intervensi atau ada perlakuan yang diberikan. Nah, ketika si responden, ya, misalnya karena melakukan terapi ini ternyata kondisinya memburuk atau ternyata malah dia mengalami gagal nafas, misal seperti itu. Nah, berarti kita harus siap dengan kompensasi yang kita berikan ke pasien. Nah, itu ya. Makanya tadi balik lagi ke prinsip yang pertama. Penelitian kita tidak boleh membahayakan responden, ya. Harus banyak memberikan manfaat. Harus mampu meminimalisir resiko. Nah, itu konsen atau lembar persetujuan responden. Nah, ini wajib ada, gitu ya. Tidak boleh tidak ada. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa pasien bersedia menjadi responden dengan sukarela tanpa paksaan dari peneliti. Gitu. Nah, informed consent, ya, isinya harus ada apa? Ada nama dan judul penelitian. Biasanya ada nama peneliti, kemudian ada judul penelitiannya. Kemudian di informed consent kita juga harus menjelaskan tujuan penelitian kita apa. Ya, kita kasih penjelasan. Kemudian prosedurnya bagaimana? Kita jelaskan secara ringkas potensi, manfaat dan risikonya apa. Ya. Jadi kalau memang ada manfaatnya ini, kalau memang tidak ada risikonya, ya kita jelaskan juga gitu. Kemudian kita juga harus membuat statement bahwa privasi mereka, apapun informasi yang mereka berikan itu akan dilindungi, ya, kerahasiaannya gitu. Kemudian kita juga harus sampaikan bahwa mereka itu berhak untuk bergabung ataupun berhak untuk menolak, ya, untuk menjadi responden. Atau ketika dia sudah bergabung menjadi responden, bersedia jadi responden, nah ternyata di tengah jalan dia menarik diri, gitu ya. Dia udahlah, saya tidak mau melanjutkan intervensinya, misal seperti itu. Nah, itu mereka punya hak untuk itu. Itu juga harus disampaikan gitu ya kepada si responden. Nah, ini contoh informed consent ya. Ini informed consent saya dulu ketika saya melakukan penelitian di 5 rumah sakit di Bengkulu ya, untuk tesis saya. Contoh lembar persetujuan responden atau informed consent. Peserta yang terhormat, saya Nur Hayati, seorang mahasiswa magister keperawatan di Prince of Wales University. Jadi ini identitas ya, ada nama penelitinya. Kemudian saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang pengaruh discharge planning terhadap kesiapan pembayaran pasien post-operatif. Nah, ya, ini contoh. Nah, di sini kita munculkan judulnya, gitu ya. Kemudian jika Anda setuju untuk berpartisipasi, Anda akan diminta mengisi serangkaian kuesioner yang menanyakan informasi pribadi Anda, gitu ya. Kemudian terkait apa? Terkait informasi discharge planning. Kemudian proses ini akan memakan waktu berapa? Ya, jangan ragu untuk bertanya kepada saya jika Anda menemukan kesulitan. Itu ya. Kemudian, nah di sini kan jelas ya. Jadi udah ada identitas peneliti, kemudian ada judulnya, kemudian ada prosedur pengisiannya di sini ya. Rangkaian prosedur pengisian ya. Kuesioner ada ya. Butuh waktu berapa lama ya. Ini ada prosedur pengisian dari atau prosedur pelaksanaan penelitiannya seperti apa. Kemudian di kalimat selanjutnya, penelitian ini telah disetujui oleh komite etik ya. Jadi penelitian yang seharusnya itu harus sudah melewati yang namanya uji etik ya, uji etik.
uji etik itu kan diselenggarakan oleh institusi resmi. Biasanya kalau di kesehatan itu ada Kemenkes yang menyelenggarakan, ya bisa diisi secara online. Atau kampus terkait, ya itu juga kalau memang mereka punya komite etik bisa dilakukan uji etik di sana. Atau instansi yang akan kita teliti, kalau memang mereka punya komite etik, kita juga bisa melakukan uji etik dulu di sana sebelum melakukan proses penelitian. Prosedur penelitian ini tidak akan merugikan Anda maupun lembaga Anda. Jadi di sini kita menekankan bahwa kita tidak akan merugikan si responden, gitu ya, ataupun lembaganya, gitu ya. Kemudian identitas Anda dan informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya, gitu ya. Seluruh informasi dari penelitian ini akan bermanfaat. Nah, dari segi manfaat kita juga cantumkan untuk pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah, khususnya dalam mempersiapkan kepulangan pasien dari rumah sakit, gitu ya. Tanda tangan Anda pada formulir ini akan menunjukkan bahwa Anda memahami prosedur penelitian dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, di sini harus ada tanda tangan dari responden kalau dia setuju ya menjadi responden. Kemudian ini tanda tangan kita sebagai peneliti. Ya, ini contoh informed consent. Jadi ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi terkait etika penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.